Terakhir saya ingin masuk ke beberapa quotes dari buku itu yang menunjukkan ada sisi yang berbeda dalam gagasan tentang kebahagiaan ini, yang saya sebut anomali-anomali. Yang pertama, ini menunjukkan orang iri dengki tadi. Ternyata menurut Russell, jika di dunia saat ini ada banyak orang yang lebih menginginkan kebahagiaan diri mereka sendiri daripada menginginkan ketidakbahagiaan orang lain, kita mungkin akan mendapatkan surga dalam beberapa tahun ke depan. Dari sini bisa kita simpulkan ternyata sebagian besar orang lebih banyak menghabiskan energinya untuk membuat orang lain tidak bahagia dibandingkan untuk membuat dirinya bahagia. Ini menurut pengamatannya Russell. Jadi banyak orang yang perspektifnya negatif terus tentang orang lain sehingga dia terus iri, terus dengki. Dia tidak rela kalau yang lain dapat kenikmatan. Sementara dirinya tidak. Karena dia ingin lebih tinggi terus, lebih tinggi terus. Orang yang mindsetnya kompetitif tadi, yang dipenuhi rasa iri tadi, yang ada di pikirannya kan gimana caranya rivalku, sainganku, musuhku tidak bahagia. Dia tidak mikir gimana caranya saya bahagia, yang dia pikirkan gimana caranya orang lain tidak bahagia. Oh, itu mindset seperti ini banyak kita temukan di medsos mungkin, termasuk apalagi menjelang tahun 2024. Itu banyak yang cara berpikirnya begini, gimana caranya rivalku tidak bahagia. Entah dengan cara apa, kadang-kadang bikin berita-berita bohong, hoax-hoax, dan lain sebagainya. Ini jenis anomali. Kalau semua orang berpikir gimana caranya saya bahagia, kata Russell, tidak lama lagi dunia ini kayak surga. Isinya orang-orang yang bahagia, ya orang bahagia itu berarti orang yang bersyukur. Nah, cuma ini mimpinya Russell, ya sulit sih. Orang itu kecenderungannya memang agresif, iri dalam dirinya, ada nafas namanya sabu'iyah. Ingin selalu menyerang dan menjatuhkan yang lain. Baik, anomali pertama ini. Coba kalian renungi ya, semoga yang hadir malam hari ini tidak ada yang di sini. Tidak ada yang mikirnya hanya jatuhnya yang kalian benci. Dalam bidang apapun. Kalian ingin maju boleh, tapi semoga tidak dengan cara menginjak dan menjatuhkan yang lain. Kalian ingin menang baik-baik saja, tidak apa-apa, hebat. Tapi tidak dengan cara merusak dan menghancurkan yang lain. Hebatlah dan menanglah bila perlu dengan mendukung dan menaikkan yang lain. Anomali pertama ini tentang kebahagiaan. Anomali kedua, ini lanjutannya. Menurut cermatannya Russell lagi, beberapa orang hanya bisa bahagia dengan membenci orang lain, bangsa lain, atau kepercayaan lain. Ini kalimatnya Russell ya. Semoga kita juga tidak di sini. Jadi kayak tadi, Pak, memang bahagia saya itu ya kalau membenci orang, atau membenci kepercayaan lain, atau membenci bangsa lain. Ya ini tentu saja bukan kebahagiaan. Ini kalau bahasa Jawa jenis angkara murka yang seperti ini. Isinya kebencian saja. Jalur bahagia itu jalur cinta, jalur kasih sayang dan semangat tadi, bukan jalur kebencian. Kebencian lewat jalur manapun tidak akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk apapun. Kalian boleh suka dengan atau tidak suka sesuatu, setuju atau tidak setuju sesuatu, tapi semoga bukan membenci.
Karena kebencian betapapun sifatnya negatif. Emosi yang tidak hanya merusak yang kita benci, tapi juga merusak diri kita sendiri yang membenci. Ini yang disebut anomali. Kalau ada orang merasa, saya bahagianya ya kalau mukuli orang, Pak. Saya bahagianya ya kalau menghancurkan orang, Pak. Itu pasti bukan kebahagiaan. Mungkin kesenangan sesaat yang nanti efek negatifnya akan kita nikmati di fase-fase hidup selanjutnya. Berarti bukan kebahagiaan. Anomali kedua. Anomali ketiga. Kata Russell begini, saya menemukan sesuatu yang aneh. Setiap kali saya bicara dengan orang yang terpelajar, saya merasa yakin bahwa kebahagiaan itu tidak mungkin terjadi. Namun ketika saya bicara dengan tukang kebun saya merasa sebaliknya. Kenapa bisa begitu? Ya biasa sih, kita juga tahu kadang orang pinter itu suka membuat rumit hal-hal simpel. Barang yang sederhana saja terus dibikin jelimet. Jadi ruwet, jadi membahas kebahagiaan yang simpel, jangan iri, penuh kasih sayang lah, bekerjalah, itu kan sederhana sebenarnya. Tapi terus dibikin rumit, dibikin ruwet, akhirnya wah apa ya bisa bahagia saya dengan konsep serumit itu. Tapi begitu ngobrol dengan tukang kebun, kata Russell, kok rasanya gampang, bisalah kita bahagia. Coba ngobrol dengan orang biasa-biasa itu. Target-target hidup yang membahagiakannya simple, tidak jelimet. Kalau kalian ditanya, gimana caramu bisa bahagia? Wah, saya ingin jadi manusia yang bisa eksistensinya berkontribusi pada kehidupan baik di level vertikal maupun horizontal. Gimana? Itu cek rumite wong cuma pengen seneng saja kok. Dirumuskan senjelimet itu. Itu yang membuat Russell mau pengen bahagia. Kalau ngobrol sama orang pinter malah jadi rumet. Sudahlah sama tukang kebun saja simpel, sama teman-teman nongkrong pinggir jalan itu lebih simpel, gampang. Tidak terlalu dirumit-rumitkan teori. Makanya dia nulis buku ini buku tidak untuk kalangan terpelajar. Mungkin khawatirnya kalau ketemu orang terpelajar terus didebat. Tidak jadi bahagia, jatuhnya debat akhirnya. Oh masa iya begitu? Nggak cocok dengan teorinya filosofi ini, filosofi itu. Ruwet wes. Tidak jadi bahagia akhirnya. Jadi bubar sudah. Kan kadang-kadang gitu. Kadang yang pinter itu malah menyusahkan kita. Rapat enak-enak, yang rapat lugu-lugu gitu cepet diputuskan gini ya gitu selesai gitu. Iya. Tapi begitu yang rapat pinter-pinter, wah ndak selesai-selesai wis. Panjang argumen ini, argumen itu, kira-kira ini, kira-kira itu, tambah ruwet wis. Nah, kadang-kadang begitu dalam hidup ini. Kita selalu membuat rumit hal-hal yang sederhana. Sehingga hidup yang semula simpel jadi rumit. Ini yang ditemukan oleh Russell. Anomali lagi. Kata dia begini, orang yang meremehkan dirinya sering dikejutkan oleh kesuksesan. Sedangkan orang yang melebih-lebihkan dirinya sendiri sering dikejutkan oleh kegagalan. Kejutan yang pertama menyenangkan, dan kejutan yang kedua tidak menyenangkan. Oleh karena itu, adalah bijaksana untuk tidak terlalu sombong, namun juga jangan terlalu rendah diri dalam berusaha mencari kebahagiaan. Kan banyak orang itu yang, siapalah saya Pak, saya itu manusia biasa kok Pak. Yo ada kemampuan dikit-dikit, tapi yo ndak sehebat orang-orang itu. Ini kadang-kadang orang yang seperti ini ketika sukses itu kan kaget dia. Alhamdulillah ternyata Allah Maha Penyayang ini. Saya
dapat sukses yang luar biasa. Kagetnya kaget seneng. Tapi kalau kita terbiasa sombong, saya hebat Pak, saya lebih dari semua teman saya yang lain, saya lebih, ya itu kan begitu gagal, ya kejutannya kejutan pahit. Jadi oleh karena itu apa kata Russell, ya sudahlah, ndak usah terlalu merendahkan diri atau menyombongkan diri, biar ndak gampang terkejut. Biasa saja, nikmati saja apapun yang kita alami. Jangan melebih-lebihkan, juga jangan mengurang-urangkan. Yo, paling ndak yang paling negatif ya melebih-lebihkan karena kekagetannya kekagetan yang negatif. Kekagetan ketika menemukan kegagalan. Ini anomali dari Russell ketika melihat ternyata banyak orang yang sikapnya keliru untuk merancang kebahagiaan. Ada yang terlalu meremehkan dirinya sendiri, ada yang terlalu membesar-besarkan dirinya sendiri. Dua-duanya tidak positif karena potensial terkejut. Meskipun terkejut yang pertama enak, terkejut karena sukses. Terkejut yang kedua pahit, karena terkejut karena gagal. Baik, saya kira itu ya, teman-teman. Itu materi dari Russell tentang cara menaklukkan kebahagiaan. Persis seperti yang dikatakan Russell, ini tidak rumit. Tidak perlu mengernyitkan dahi membahas rumit-rumit. Di masyarakat biasanya yang berjalan untuk meraih kebahagiaan ya rumus-rumus tadi. Tinggal bagaimana pentingnya kita menghidupkannya dalam keseharian kita. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.